Bayangkan kamu menemukan sebuah peti kayu di dasar laut. Di dalamnya, ada ribuan keping emas, koin-koin kuno yang berasal dari kerajaan Romawi. Terus terang, siapa yang menyimpan di sana? Dan mengapa sampai di dasar laut? Gak ada yang tahu. Sampai sekarang. Ini bukan fiksi. Ini nyata. Dan ini baru awal dari cerita kita hari ini. Harta Sesimbra. Begitu orang-orang menyebutnya. Sesimbra adalah kota nelayan kecil di pesisir Portugal, sekitar 40 km selatan Lisbon. Tenang. Biasa. Tempat orang datang untuk makan ikan bakar dan menatap laut. Tapi pada tahun 1971, sebuah jari nelayan menarik sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah peti. Kayu. Lapuk oleh air laut. Dan di dalamnya, ratusan koin emas. Bukan koin sembarangan. Koin-koin ini berasal dari abad ketiga Masehi. Masa Kekaisaran Romawi. Koin-koin yang sudah berendam air laut selama lebih dari 1700 tahun. Dan koin-koin itu masih berkilau. Kalian tahu, biasanya koin yang lama di air laut itu keropos, karatan, gak bisa dibaca lagi. Tapi yang ini, seperti baru dicetak kemarin. Kondisinya luar biasa. Seolah-olah waktu berhenti di dalam peti itu. Nelayan yang menemukannya, seorang pria bernama Manuel, awalnya gak terlalu peduli. Dia kira itu peninggalan kapal karam biasa. Tapi ketika koin-koin itu mulai tersebar di pasar gelap lokal, orang-orang mulai bertanya. Dari mana ini? Siapa yang menyimpannya? Dan yang lebih penting, apakah ini satu-satunya? 5 tahun kemudian, pada 1976, penyelam profesional yang disewa oleh pemerintah Portugal menemukan lebih banyak koin di lokasi yang sama. Bukan ratusan. Ribuan. Dan bukan cuma emas. Ada perak. Ada perunggu. Ada koin dari berbagai dinasti Romawi yang berbeda, dari masa Kaisar Tiberius, sampai Vespasianus, sampai Trajanus. Ini bukan kapal karam biasa. Ini adalah harta karun terbesar dari era Romawi yang pernah ditemukan di Eropa. Dan disinilah cerita mulai jadi aneh. Karena ketika para arkeolog mencoba menghitung nilai total dari semua koin ini, mereka menemukan sesuatu yang gak masuk akal. Koin-koin ini, kalau dinilai dari kandungan logamnya saja, bernilai sekitar $300.000 waktu itu. Tapi kalau dinilai dari nilai sejarahnya, dari kelangkaannya, dari kondisinya yang sempurna, angkanya melonjak. Ada yang menyebut 2 juta. Ada yang menyebut lebih. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Sampai sekarang, tidak ada harga resmi yang pernah dipublikasikan untuk seluruh koleksi harta Sesimbra. Bayangkan. Sebuah harta karun yang sudah ditemukan, sudah diangkat, sudah diteliti, tapi harganya sendiri masih jadi teka-teki. Tapi itu bukan bagian paling misterius dari cerita ini. Ini dia. Dari ribuan koin yang ditemukan, tidak satu pun yang menyebutkan nama pemilik. Tidak ada prasasti. Tidak ada dokumen. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan siapa yang menyimpan harta ini di dasar laut. Kita tahu kapal karam Romawi sering membawa muatan berharga. Kita tahu pedagang Romawi sering menyimpan kekayaan mereka di kapal. Tapi ini berbeda. Karena koin-koin ini bukan barang dagangan. Ini adalah simpanan pribadi. Koleksi pribadi. Ada koin yang sangat langka, yang hanya dicetak dalam jumlah terbatas, yang jelas-jelas disimpan karena nilainya, bukan untuk diperdagangkan. Jadi siapa pemiliknya? Sejarawan punya beberapa teori. Yang pertama, ini milik seorang pedagang kaya yang kapalnya tenggelam dalam badai. Tapi anehnya, tidak ada sisa kapal yang ditemukan di sekitar lokasi. Hanya peti kayu. Satu peti. Di tengah laut. Tanpa kapal. Yang kedua, ini sengaja disembunyikan. Seseorang sengaja meletakkan peti ini di dasar laut, mungkin untuk menyembunyikannya dari perampok, atau dari invasi. Tapi kalau begitu, kenapa tidak pernah diambil kembali?
Siapa yang menyimpan harta di dasar laut dan lupa mengambilnya selama 1.700 tahun? Yang paling mengganggu, teori ketiga. Beberapa peneliti percaya bahwa koin-koin ini bukan berasal dari satu periode waktu. Mereka dikumpulkan selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, oleh seseorang yang secara sengaja memilih koin-koin tertentu. Koin-koin yang punya makna khusus. Koin-koin yang punya cerita. Bayangkan seseorang, 2000 tahun lalu, duduk di tepi laut, memilih koin satu persatu, memasukkannya ke dalam peti, lalu membawanya ke laut dan melepaskannya. Tanpa alasan yang kita tahu. Tanpa catatan. Tanpa nama. Siapa orang itu? Dan apa yang dia sembunyikan? Harta? Atau rahasia? Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi setelah penemuan ini. Pemerintah Portugal mengklaim kepemilikan atas harta karun ini. Itu wajar, undang-undang negara mengatakan bahwa temuan arkeologi di wilayah negara milik negara. Tapi prosesnya panjang. Koin-koin itu tersebar ke berbagai museum, koleksi pribadi, pasar gelap. Beberapa hilang. Beberapa muncul di lelang internasional dengan harga yang gak masuk akal. Dan disinilah ada detail yang bikin saya terus memikirkan kasus ini. Salah satu koin yang ditemukan, satu koin dari koleksi ini, pernah muncul di sebuah lelang di London pada tahun 2003. Koin itu dijual dengan harga 23.000 pound. Untuk satu koin. Satu koin Romawi yang sudah berusia hampir 2000 tahun, yang kondisinya seperti baru, yang seharusnya ada di museum, malah dijual di lelang seperti barang antik biasa. Siapa yang menjualnya? Tidak ada yang tahu. Identitas pembeli? Rahasia. Apakah kain itu masih beredar di koleksi pribadi sampai sekarang? Gak ada yang bisa memastikan. Ini yang bikin saya gelisah. Harta karun yang seharusnya jadi warisan sejarah, yang seharusnya jadi jendela ke masa lalu, malah jadi komoditas. Diperdagangkan. Disembunyikan di brankas orang-orang yang gak peduli dengan ceritanya. Sampai hari ini, harta sesimbra masih jadi teka-teki. Koin-koinnya ada, di museum, di koleksi pribadi, di pasar gelang. Tapi ceritanya masih menggantung. Siapa yang menyimpannya? Mengapa di dasar laut? Kenapa tidak pernah diambil kembali? Dan yang paling penting, apakah ada lebih banyak peti di dasar laut yang belum kita temukan? Karena ini satu hal yang sering dilupakan. Laut Mediterania, laut yang mengelilingi Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, ini adalah salah satu jalur perdagangan terpadat dalam sejarah manusia. Ribuan kapal telah tenggelam di sana. Ribuan. Dan kita baru menemukan. Berapa? Persentase yang sangat kecil. Jadi kalau ada satu peti Romawi di dasar laut Sesimbra, berapa banyak lagi yang masih di sana? Berapa banyak lagi yang punya cerita yang sama? Harta yang disembunyikan, pemilik yang tidak dikenal, alasan yang tidak pernah tercatat? Yang jelas, ada yang tidak ingin kita temukan jawabannya. Entah itu lautnya, atau waktu, atau orang-orang yang memilih untuk menyimpan rahasia ini. Dan mungkin, hanya mungkin, itulah yang membuat cerita ini tetap hidup. Bukan karena kita tidak bisa menjawabnya. Tapi karena jawabannya masih di sana, di dasar laut, menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk mencarinya. Kalau kamu tertarik dengan teka-teki serupa, ada satu kasus lain yang lebih gelap, tentang kapal yang ditemukan dalam kondisi sempurna, tapi penumpangnya hilang tanpa jejak. Judulnya ada di deskripsi.